Oke. Baik. Hai, puji Tuhan, malam hari ini kita bersyukur kembali bersama-sama akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di awal bulan Juli. Biasa kita gabung ya. Ya, data mungkin nanti kalau sudah bulan depan sudah langsung udah gedung ya semuanya ya. Kalau semua sudah ngumpul, ini masih pada libur. Jadi mungkin minggu pertama bulan Agustus sudah bersama-sama, jadi kita langsung di gedung ya. Oke, baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita melanjutkan kitab Efesus ya. Sudah selesai kitab Efesus pasal 1 sampai pasal yang ketiga, keempat hingga ayat yang ke-16 ya. Hari ini kita lanjutkan yang ayat yang 17 sampai 32 dengan tema atau topik dewasa di dalam karakter. Dewasa di dalam karakter. Tentu maksudnya di sini karakter Kristen ya, atau karakter di dalam Kristus ya. Begitu pentingnya karakter, karena karakter itulah yang menentukan kehidupan kita, dan orang tahu siapa kita melalui apa? Melalui karakter kita. Ya, karakter itu kan berbicara tentang sikap, perbuatan ya. Nah, itu karakter itu ya. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Efesus tentang karakter. Dibaca mulai dari pasal yang keempat ayat 17 sampai 32. Ya, 32. Minta tolong kita baca ya, berganti-gantian ya. Efesus 4 mulai dari ini dulu, dua ayat dari Alamanda. Jadi tidak yang Alamanda tidak bisa, ada semua ngumpul tapi tidak masuk dalam liputan televisinya ya. Ya, karena tidak mau diliput. Oke. Nah, alatnya katanya tidak ada. Oke, baik. Kita melihat baca mulai kitab yang dari sini dulu, nanti baru yang ada di ya apa namanya penghuni di asrama ya. Nah, di asrama. Oke, silakan mulai dari sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan ada di dalam mereka dan karena keteguhan hati mereka. Ya, ayat 19. Silakan. Yang paling jauh dulu dari Tobelo. Yuk, Wim Franky, masih ada? Halo. Nah, dia kehabisan, itu mungkin tidak sinyal. Ya udah, yang dia asrama itu Penny, ya Penny, Yanti, Tamar atau siapa ya, Yusniar. Ayo, kita bersama-sama. 2, 3 ya, buka mute-nya. Ayat 19 sampai 20. Iya, Pak. Udah 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengejarkan dengan serakah segala macam kecemaran. Dihidupin tapi semuanya bisa baca dan masuk nanti. Yuk. Sudah? Yuk. Ulang lagi. Perasaan mereka mana tadi? Perasaan mereka telah tumpul sehingga. Kenapa begitu? Oh, kalian dekat-dekatan ya, pakai handphone sendiri. Hosiana, tolong baca Hosiana. Perasaan mereka telah
berkumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, siapa itu si yang ada di kampus itu, siapa namanya itu? Hermanus. Hermanus ada? Ya. 21, 22. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenarannya yang nyata dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Oke. Dion lanjut, Dion 23, 24. Iya, Pak. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, minta tolong keluarga dari Pak Martin. 25, 26. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Oke, apa dan apa itu Mas Nael, keluarga. Dua 27, 28. Ada? Nael, Ibu artis, Ibu mamanya Esra. Maaf Pak, tadi dari mana Pak? Soalnya tadi saya... Kalau saya masih di jalan, Pak. Ya, digantikan dengan Mama Esra aja, 27, 28. Iya Pak, maaf Pak, dari kitab mana Pak? Soalnya saya tinggalin HP. Efesus 4. Efesus 4 ayat 20, sekarang ayat 27, 28. Ada? Temu? Ayat 27 sampai 28 ya Pak? Ya, 27, 28. Oke. Ya, beginilah firman Tuhan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oke. Ibu Weni, Lolinga 2 ayat 17, 30. Pak Weni. Demikian firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Oke, baik. Yang terakhir ayat 31 sampai 32 dari Manado. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Puji Tuhan. Jadi dari semua pembacaan kita Efesus 4 17 sampai 32 ini berbicara tentang karakter, di mana Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus supaya benar-benar mereka memiliki karakter Kristen atau karakter seperti karakter
Kristus, supaya kehadirannya boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi terang, ya, dan tidak menjadi batu sandungan lah, ya, begitu. Nah, hari ini kita juga belajar bersama-sama, ya. Jadi tujuannya adalah, jadi apa yang menjadi sasaran dan tujuannya agar seluruh jemaat dari Manuel ataupun kelompok tubuh bersama yang bergabung hari ini menjadi dewasa. Menjadi dewasa dalam hal apa? Menjadi dewasa dalam sikap dan juga karakter, yaitu seperti karakter Yesus Kristus, dan dinyatakan itu benar-benar di dalam kehidupan kita sehari-hari, disaksikan, dilihat oleh orang lain, bukan diperkatakan saja, tetapi lebih lagi ketika orang lain menyaksikan, melihat bahwa kita memiliki karakter. Mari kita lihat karakter apa saja. Nah, ini di introduksi ini saya sampaikan secara singkat saja ini, ya, tidak usah dibaca. Jadi ada sebuah biara yang semula penuh dihuni. Nah, tinggal 6 orang, ya, 6 biarawan, ya, biarawan tua. Ya, mengapa semakin berkurang? Karena situasi pada saat itu yang sudah tidak tidak sebagus yang mereka harapkan, memprihatinkan, ya, ingin mengembalikan biara itu seperti awal, tetapi ya mereka tidak mampu, sehingga mengutus 3 orang untuk meminta nasihat kepada orang bijaksana di negeri yang jauh. 2 minggu kemudian 3 orang itu pulang, ya, 3 utusan itu pulang. Berita apa yang mereka bawa? Justru berita yang mereka bawa adalah berita yang sangat mengecewakan. Sebab orang bijak itu juga tidak mampu memberikan jalan keluar. Ya, mereka udah pergi jauh dalam perjalanan untuk menemui orang bijak. Nah, justru orang bijak tidak memberikan jalan keluar. Orang bijak itu hanya mengatakan begini, seorang di antara kalian adalah Mesias. Nah, di dalam tiga orang itu, seorang di antara kalian itu adalah Mesias. Nah, tentu para birawan itu ya malah tentu itu bingung. Ya, kok malah kita yang dibilang di antara kita ada Mesias, itu ada pulang dengan keputusasaan. Namun apa yang terjadi? Mereka mulai bertanya-tanya dalam hatinya, apa maksudnya orang bijak tadi? Bahwa perkataan bahwa seorang di antara kalian adalah Mesias. Nah, itu mereka mulai pikir-pikirkan, renungkan apa maksudnya orang bijak itu, ya, bahwa di antara kalian adalah Mesias. Nah, mulai mereka bingung. Bila memang ada Mesias, nah siapakah dia? Siapakah Mesias itu? Lalu keenam biarawan ini yang tinggal ini mulai mereka berhati-hati dalam bersikap, berperilaku, dan juga berbicara terhadap orang lain. Ya, nah yaitu ternyata kita lihat sini ada perubahan hidup dari para biarawan ini. Ternyata memikat banyak orang sehingga sebulan kemudian ada seorang pemabuk bergabung dengan mereka. Demikian seterusnya hingga biara itu kembali penuh dihuni banyak orang. Artinya apa sebenarnya di sini? Ya, yang dimaksudkan oleh orang bijak itu, di hati mereka itu ada hatinya seorang Mesias. Bukan berarti ada Mesias. Hati seorang Mesias. Nah, itulah yang karakter itulah yang harus kalian miliki. Sehingga mereka mulai berubah bersikap baik, ramah. Dengan sikap baik, ramah itu justru membuat orang lain kagum. Salah satunya tadi dikatakan ada seorang pemabuk, akhirnya bergabung dengan mereka, berubah. Dan terus-menerus bertambahlah, ya, bertambah penghuni dari biara itu, ya, bertambah terus jumlahnya. Nah, ini mengapa bisa terjadi demikian? Ya, karena karakter yang mereka miliki. Nah, ya ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan kita. Kalau ditemukan orang, kita masing-masing yang dalam gereja punya karakter, ya, punya sikap yang baik, yang ramah, ya, dengan satu sama lain, yang peduli sama-sama lain. Jadi tidak datang ke gereja itu atau ke tempat ibadah itu duduk sendiri, ya, senyum sendiri, akhirnya dengar sendiri, pulang sendiri tanpa menyapa kiri kanannya.
Begitu. Nah, kalau itu tidak mungkin orang senang. Tapi kalau kita ramah, nah ini kalau kita ramah, ya tentu mereka senang. Kemungkinan minggu depannya akan bisa datang lagi beribadah gitu ya. Nah, ini ditentukan apa? Bagaimana kita berkarakter. Ya. Bagaimana karakter orang percaya yang sebenarnya itu seperti apa? Ya, itu yang membuat. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama. Kita masuk di observasi. Observasi dimulai dari 17-19. Ini ada suatu perbandingan ya. Perbandingan antara hidup orang kafir dengan hidup orang Kristen. Atau perilaku orang kafir dan perilaku orang Kristen. Tentu ada perbedaannya. Sekarang kita lebih dahulu memperhatikan ya bagaimana cara Paulus menjelaskan ada 4 prinsip hidup orang kafir. Ada 4 prinsip kehidupan orang kafir. Cuma kita perhatikan bersama-sama di ayat 17 dan 19. Apa saja 4 sikap atau prinsip hidup dari orang kafir. Kita tahu ini supaya kita jangan bagian dari situ. Ya, jangan menjadi orang seperti orang kafir. Ya, dia Kristen tapi hidupnya bukan seperti Kristen, tapi hidupnya seperti orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi tema di sini manusia baru dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Dimulai dari Alamanda 1 aja dulu. Kan ada 4. Orang kafir itu prinsip hidupnya seperti apa? Yang di Alamanda 1 orang. Ya. Dari Alamanda katanya orang kafir itu pikirannya sia-sia. Ya. Oke, terus yang lainnya. Yang di Zoom yang lain. Pengertiannya gelap. Pengertiannya gelap. Terus apa lagi? Jauh dari persekutuan. Jauh dari persekutuan. Yang lain lanjut. Yang kemudian apa lagi? Perasaannya? Yang tumpul. Ya, perasaannya tumpul. Wow, menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu. Ya, mengerjakan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini kita perhatikan di sini. Inilah orang-orang kafir dikatakan di sini. Sebab katakan ku tegaskan kata Paulus, ini merupakan suatu hal yang emergensi, darurat. Jangan pernah ditunda. Kalau nggak ditunda, engkau akan tambah sakit, engkau tambah hancur, ya. Ya, ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Berarti orang kafir maksudnya itu. Ya, hidupnya sia-sia. Ya, hidupnya sia-sia. Ya, pengertiannya gelap. Artinya, ya pikirannya itu pikiran-pikiran yang jahat aja. Apa yang dipikirkan, direncanakan dalam pikirannya, semuanya pikiran yang jahat. Ya, dan tidak punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Malas beribadah, tidak mau beribadah, ataupun ibadahnya ibadah hanya satu aturan agama, tapi dia sendiri nggak pernah berubah, kan gitu ya. Ya, oke. Dan kedegilan hati. Apa itu kedegilan hati? Apa itu kedegilan hati? Ya? Apa itu? Kekerasan hati, Pak. Hah? Keras kepala. Keras kepala. Nah, ya keras kepala ya. Misalnya sudah diajarin, sudah diingatin, ya, dia tetap kebal, dia tidak melakukan, gak ada berubah. Ya, minta maaf tapi tidak berubah. Begitu. Itu orang yang seperti itu, orang yang keras tegil hati itu. Udah tahu itu salah, dia lakukan. Udah ditegur, dia lakukan. Hatinya sudah degil, ya. Bukan ada apa itu, bukan tidak menunjukkan seperti orang Kristen gitu, hati yang taat gitu ya. Jadi degil dengan taat itu beda. Oke, nah ini perasaannya tumpul. Apa itu perasaan tumpul? Hah? Tidak punya perasaan. Semua manusia punya perasaannya. Perasaannya tumpul. Apa itu? Ya, katanya cuek, ya.
tidak peka gitu ya, bisa. Kemudian apalagi kalau perasaannya tumpul. Dia udah menyakiti hati orang lain tapi merasa tidak menyakiti gitu. Dia nggak biasa. Dia udah salah, ditegur, hanya ketawa-ketawa tidak berubah. Nah itu tuh tumpul sudah perasaannya itu. Nah kan? Ya tidak mau berubah gitu ya. Namanya tumpul. Ya kan kalau pisau tajam itu kan bisa memotong. Nah kalau ini enggak tumpul. Semua akhirnya tertutup. Nah itu luar biasa ya. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Nah ini berhubungan dengan ya berhubungan dengan banyak hal. Hawa nafsu di sini bukan saja persoalan ya penyimpangan seks, tapi juga persoalan ya kita tidak bisa menguasai diri dengan materi, dengan makan dan yang lain sebagainya. Sudah kaya ingin lebih kaya sehingga menghalalkan segala cara. Gitu ya. Ya, hawa nafsu sudah kenyang ya, sudah kenyang makan ya lebih buat lagi, lebih kenyang lagi padahal orang lain masih ada. Ya gitu nggak mikirkan orang lain gitu kan. Nafsu makannya tinggi. Nah, luar biasa dan ini hawa nafsu, hati-hati yang seperti ini ya. Ya, kalau udah kenyang ya nggak usah makan tambah lagi gitu ya. Bekerja dikatakan serakah. Ya, ini dia. Serakah. Koruptor-koruptor itu adalah orang yang serakah itu. Ya, yang serakah. Maka dikatakan oleh Paulus juga cukupkanlah ada pada dirimu. Yesus juga mengatakan begitu. Ya, cukupkanlah pada dirimu. Doa Bapa kami pun begitu. Yesus cukupkanlah. Ya, kata cukupkanlah. Jadi jangan serakah. Ya. Ya, kalau serakah itu berarti itu orang yang egois yang hanya ingin memuaskan dirinya sendiri, ya diri sendiri. Itu namanya serakah ya. Ya, ingin menguasai, ingin lebih banyak yang dimiliki, padahal orang lain juga membutuhkan itu. Oke itu. Itulah prinsip hidup orang kafir. Jangan sampai ada di antara kita. Dikatakan orang Kristen, tapi kita ya sifat sikapnya seperti orang kafir. Kemarin waktu saya di webinar, ibu-ibu juga ngomong begitu. Ya, bukan di mata kuliah kemarin ada soteriologi itu yang gitu Pak. Ada orang yang bukan Kristen baik banget meniru ajaran Kristus, ya, ajaran Kristus. Tapi ada orang Kristen katanya sudah mengenal Kristus dengan baik dan mengenal, tetapi sikapnya tidak seperti Kristus. Lalu di antara dua itu mana Pak yang masuk surga katanya begitu. Ya. Nah itu artinya seharusnya tidak boleh kita orang Kristen menjadi batu sandungan, harus sesuai dengan iman dan iman kita kepada Kristus, yaitu kita punya sikap karakter yang baik seperti Kristus ya. Oke, sekarang 3 prinsip yang menjadi dasar tingkah laku Kristen. Ayat 20-24. Siapa yang spontan dulu? Siapa ini? Ada 3 prinsip yang menjadi dasar tingkah laku orang Kristen di ayat 20-24. Jadi ini perbandingan nih. Mulai dikata tetapi. Nah, kalau ada kata tapi, ini berarti perbandingan ya. Ya, sebab akibat. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini kata mengenal ini bukan hanya sekedar tahu. Artinya kamu sudah percaya kepada Kristus. Kamu sudah beriman kepada Kristus. Itu maksudnya. Sehingga kita disebut sebagai orang Kristen. Karena Yesus ada di dalam hati kita pada saat kita percaya. Nah, sekarang kita bisa coba melihat ya, prinsipnya atau karakternya apa? Yuk. Yang pertama dari yang ketiga, 3 prinsip yang pertama apa? Oceana. Mengenal Kristus. Pertama, mengenal Kristus. Oke, ya mengenal Kristus. Terus yang berikut. Mendengar tentang Dia. Menerima pengajaran mengenal Allah. 20-21 itu menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, ya kan, yang sudah mengenal, mendengar, menerima pengajaran Kristus, menuruti kebenaran di dalam Kristus. Lalu setelah itu apa yang kita bisa perhatikan? Yang
dahulu kan dikatakan dahulu, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Dahulu itu maksudnya itu yang kafir-kafir tadi itu, sikap kafir tadi itu. Harus menanggalkan manusia lama. Mana yang mau ditanggalkan? Itu tadi itu yang empat itu. Ya, yang 4 itu harus ditanggalkan, ya, ditanggalkan. Kemudian sekarang kita dikatakan apa? Manusia lama menemui kebinasaannya karena apa? Keadaan orang yang kafir tadi itu dengan sikap seperti itu akan binasa dan hidup dalam hawa nafsu menyesatkan. Nah, sekarang kalau kita apa? Diperbaharui rohnya, diperbaharui lagi apanya? Pikirannya. Jadi pikirannya tidak lagi gelap, ya, atau pikirannya tidak lagi tumpul. Kemudian mengenakan apa? Manusia baru, ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan semuanya. Oke, nah ini jelas ini ya. Itulah karakter, itulah yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, ya, anak Tuhan. Jadi ini maksudnya itu tingkah laku Kristen harus demikian, ya, harus demikian. Kita ini sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Kita ini sudah menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ayat berapa itu? 2 Korintus 5 ayat yang ke 17. 17. Apa itu isinya? 17 atau 7? 17, Pak. Ya, silakan baca Perinci. Demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Pastikan kita semua yang bergabung di Zoom ini adalah orang-orang yang sudah ciptaan baru, yang dikerjakan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ya, ketika kita diciptakan baru, maka kita ini adalah orang-orang yang baru. Berarti yang lama sudah ditinggalkan. Semua yang datang, yang terus menerus ada adalah yang baru, sikap yang baru. Oke, sekarang kita lanjutkan ayat 25 sampai 32. Mari kita lihat daftar yang harus dimiliki dan ditinggalkan orang-orang Kristen. Pertama yang harus kita miliki, lalu kedua yang harus kita tanggalkan. Mulai dari ayat yang ke-25. Apa yang harus kita, kata buanglah itu, kata kunci di situ buanglah. Kata buanglah itu berarti ya tinggalkanlah. Ya, apa yang harus dibuang? Pertama apa? Dusta. Nah, itu harus ditanggalkan dusta. Ya, jangan suka berbohong, berdusta. Apa itu kalau bahasa Jawanya apa itu? Bahasa Jawanya apa? Hah? Bohong, sama bohong. Ya, bohong. Nah, mengabusi, ngabusi. Hampir sama dengan bahasa Batak. Ya, bergabus. Nah, ya kalau Jawa ngabusi, nias. Falimo. Nah, kalau Bafoya, Pak. Tobelo apa? Bafoya. Nah, kalau Manado? Baleo. Nah, macam-macam kaya kita punya bahasa ya. Ya, luar biasa itu ya. Kalau Kupang dari Kupang apa itu? Dusta bahasanya. Tetap dusta ya. Ya, jadi jangan suka berdusta ya. Nah, ini diajarkan, diingatkan kita hari ini. Ya, jangan bilang berdusta untuk kebaikan. Tidak ada berdusta untuk kebaikan. Ya, tidak ada itu. Ada orang membela diri. Gak apa-apa dong bohong. Ya, demi untuk kebaikan. Gak ada namanya kebohongan itu. Lalu kalau kita buang dusta, lalu yang kita lakukan apa? Yang kita miliki apa? Berkata benar. Nah. Ya. Benar, berkata benar. Dusta versus apa? Benar. Benar, berkata benar. Jadi itu kita harus mengikuti yang benar. Mengapa? Karena kita percaya kepada Kristus yang adalah jalan kebenaran. Dan yang adalah kebenaran, Alkitab adalah kebenaran. Maka kita bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun perjuangannya, bagaimanapun godaannya, pengaruhnya, ya kita harus selalu berkata benar.
kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Ya, jangan pernah ya berubah. Ya, saya masih ingat dulu ada ilustrasi dari Pak Royandi Hutasoid bilang begini, ya, kalau ditanya di dalam dalam kondisi hujan deras, badai, ya, gempa dan yang lain, ditanya, misalnya 1 tambah 1 berapa? Ya, 1 tambah 1 berapa? Seharusnya jawabannya apa? 2. Jangan jadi ini 1 ditambahin 1 jadi 11. Gitu kan? 1 ditambahin 1 jadi 11. Nah, mengapa? Karena dipengaruhi oleh situasi kondisi yang tidak nyaman sehingga berpikir begitu. Tidak, atau yang kedua, pada saat segala sesuatunya berjalan dengan tenang, tidak ada badai, ya, tidak ada hujan, ya, semuanya situasinya nyaman. Ditanya 1 tambah 1, baru dia bisa jawab dengan benar, yaitu 2. Artinya apa? Dalam segala kondisi apapun 1 tambah 1 itu tetap 2. Nah, maksudnya, ya, kebenaran itu demikian. Ya, kebenaran itu demikian. Kebenaran itu kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, tetap harus berjuang untuk benar. Resikonya nyawa pun itu harus benar. Tapi itu seperti itu sekarang ini masih jangan sampai langkah gitu ya. Tapi masih banyak ya. Ya, kalau di pengadilan itu kan kadang-kadang begitu ya. Ya, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa dibenarkan, tergantung kepada ya jumlah uang yang diterima, gitu, ya kan? Masih ada yang seperti itu. Jadi tidak berkata benar, berkata salah, gitu ya. Ya, karena misalnya karena masa yang mendesak sehingga yang seharusnya benar disalahkan, gitu. Ya, takut kepada masa. Nah, demikian kita, jangan sampai demikian. Dimanapun kita berada, berusahalah untuk benar. Ya, benar di dalam Kristus. Yang kita katakan Yesus adalah jalan kebenaran, tapi kita tidak berjalan dalam kebenaran, justru berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam kebohongan. Ya, itu. Jadi percuma kita mengatakan ini jalan kebenaran kalau kita nggak benar. Kemudian kita perhatikan lagi. Jadi dikatakan di sini seorang berkata kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi sesama anggota, sesama jemaat itu harus berkata benar. Katakan yang benar, gitu kan? Ya, misalnya, ya contoh, kalau disuruh ya beli sesuatu, ya beli sesuatu, kasih bonnya, nah diminta jangan dinaikin bonnya, harusnya harganya misalnya harganya 20.000, disuruh naikin ya jadi 30.000 gitu kan? Nah itu nggak berkata benar, itu seperti itu nggak boleh itu, ya kan? Nah, ya apa adanya saja, ya begitu ya, jangan ya. Oke, kemudian kita lihat lagi 26, ayat 26. 26, marah ya, apabila kamu marah, katakan itu buanglah marah. Ya, marah di sini ini adalah ya marah yang bagaimana? Semua orang bisa marah, tapi kalau ini adalah saya lupa ada bahasa Yunaninya, itu perbedaan dua marah. Marah yang di dalamnya ada dendam, ada kebencian, ada kepahitan. Nah itu tidak boleh ada. Ya, kemarahan, kegeraman itu. Mengapa orang bisa membunuh? Ya, tiba-tiba orang spontan membunuh karena itu biasanya itu sudah ada rasa marah, rasa dendam. Mengapa orang bisa pukul orang lain? Itu biasanya karena di hatinya sudah ada marah, sudah ada dendam yang tidak diselesaikan, ada konflik di hatinya, ada konflik dalam dirinya sendiri. Nah, itu harus dibuang. Tapi marah karena orang lain berbuat dosa, berbuat kesalahan, ya kita marah itu baik. Yesus pernah marah nggak Yesus? Pernah. Marah tentang apa? Mengapa marah? Di tempat perjualan. Iya. Ya, karena menggunakan bait Allah. Bait Allah.
Di mana salah penggunaannya? Mereka jadikan bait Allah itu sebagai penyamun untuk penjualan, untuk Ya, tempat berdagang, berjualan, ya berjualan penipuan dan yang lain. Di situ Tuhan marah, ya. Itu. Nah, ini Tuhan Yesus marah sekali sehingga dijungkir balikan itu apa? Meja gitu ya. Itu marah itu baik dan banyak. Yesus pernah sering marah kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dikatakan betapa lambannya, betapa bodohnya. Nah, gitu ya. Nah, itu sering kali ditegur, hai keturunan ular ludak. Nah itu kan. Nah, itu luar biasa itu. Nah, jadi itu marah seperti itu baik ya, tapi jangan marah karena dendam. Hati-hati di sini, jangan sampai ada yang menyimpan dendam, sakit hati suatu saat engkau meledak itu seperti bom yang bisa merusak dirimu dan merusak orang lain ya. Oke, apalagi selain lalu apa itu yang dibuang, lalu yang kita miliki apa? jangan berbuat dosa. Ya, itu tadi marah itu jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari dikatakan ini sebelum ya, jangan matahari terbenam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis dalam hal amarah. Itu marah yang dendam tadi tuh. Tidak boleh itu, ya. Ya, kalau sampai membunuh itu pasti karena pekerjaan iblis yang menguasai dirinya. Oke, 28. 28 apa yang harus dibuang? Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ya, jangan ambil milik orang lain. Ya, kalau misalnya kalau mau pakai odol orang lain ngomong, ya. Ya, kalau mau pakai gosok gigi orang lain ngomong. Kalau mau pakai sabun orang lain ngomong. Nanti giliran hilang aku nggak tahu padahal dia sendiri yang pakai kan gitu ya. Nah, begitu. Jangan mencuri. Jangan mencuri handphone teman. Ya, jangan mencuri laptop teman. Ya, jangan mencuri hati orang lain. Boleh nggak mencuri hati? Nah, ya. Pokoknya jangan mencuri. Ya, mencuri itu banyak. Ya, betul. Jadi mengambil yang bukan miliknya sendiri. Itu jangan lakukan itu. Itu nama mencuri itu, ya. Ya, merasa dia udah miliknya. Pinjam buku karena nggak ditanya-tanya, nggak dikembaliin gitu. Jadi miliknya sendiri dibalik nama. Ya kan, nama yang sudah di dalam dicoret-coret, gitu kan? Ya, dibuang, diganti namanya. Nah, itu mencuri itu. Ya, hal-hal yang kecil seperti itu tidak boleh. Ya, itu juga sama dengan mencuri. Beda nggak? Mencuri uang 1 miliar dengan mencuri satu jarum. Jarum itu, jarum apa tuh? Apa namanya itu? Kalau kita pakai untuk menjahit itu apa namanya itu? Menjahit. Ya, menjahit. Ya, menjahit. Itu kan biasanya untuk dipakai kalau ada kancing yang lepas ingin dipakai. Tiba-tiba dicuri oleh orang lain, kita nggak tahu di mana. Itu beda atau sama itu? Kalau mencuri dengan satu mencuri. Sama, Pak. Tetap dosa. Sama, ya. Oke. Ya, dosa berzina dengan mencuri beda atau sama? Hah? Sama, Pak. Sama tetap dosa. Berzina itu dosanya itu paling besar. Sementara dosa mencuri paling kecil. Karena kecil dosa mencuri, marilah kita mencuri. Gitu, tidak ada itu, ya. Semua dosa namanya sama, ya. Nah, kalau demikian, ya, kalau kita membuat jangan mencuri, berarti yang kita harus lakukan apa? Bekerja keras. Bekerja keras. Bekerja keras dengan tangan sendiri. Artinya apa ini? Bekerja keras dengan tangan sendiri. Ya, pencuri juga kan bekerja dengan tangan sendiri, kan pintar copet gitu kan. Nah, itu bekerja juga itu. Ya, dia lihai gitu. Nah, makanya di sini katakan di sini bekerja keras itu berarti kita harus menggunakan otak kita, pikiran kita, tenaga kita, otot kita. Jangan hanya menggunakan otot, tapi juga menggunakan apa? Pikiran gitu. Ada orang bekerja hanya dengan menggunakan otot, sehingga apa resikonya apa? Itu bisa membawa resiko kepada diri sendiri. Kurang hati-hati, ya. Kurang hati-hati itu bisa beresiko.
Ya, bekerja. Ya, ini. Jadi bekerja keras itu rajin, itu bekerja keras. Rajin, tidak pernah menyerah. Jangan pura-pura sakit ketika disuruh kerja. Itu malas namanya, ya kan? Kenapa tadi nggak kerja? Sakit kepala, Pak. Padahal bukan karena sakit kepala, malas dia. Kan gitu. Tapi giliran makan dia datang. Nah, begitu. Ya udah jam makan dia muncul gitu. Tapi giliran kerja menghilang. Ya. Ya, tapi dia selama seperti ada yang seperti itu ya. Semuanya pekerja keras. Seorang pelajar, seorang orang kuliah harus kerja keras, ya kerja keras, berpikir terus, berencana terus, lalu berbuat apa yang harus mau dilakukan. Ini namanya kerja keras. Tanpa kerja keras tidak mungkin berhasil. Tanpa kerja keras tidak mungkin sukses. Tanpa kerja keras tidak mungkin mendapat apa-apa. Jadi harus kerja keras, ya. Itu. Mau kerja keras enggak? Mau. Mau, ya. Mengapa kita harus bekerja keras? Coba lihat itu ayat itu. Mengapa kita harus bekerja keras? Supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Kepada orang yang berkekurangan. Itu dia, ya luar biasa. Jadi kerja keras dan menghasilkan bukan hanya untuk dirimu, untuk memuaskan diri sendiri, bukan hanya untuk kita bisa supaya kita makan, ya makan sendiri diam-diam di mall, gitu kan? Makan sendiri, diam-diam makan mie Aceh gitu kan. Ada nggak lihat kiri kanan, kalau nggak ada yang lihat, ya pergi makan sendiri kan gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Nah, kalau ada berkat ya makan bersama-sama, ajak gitu. Amin. Transmar itu kan, berarti ya, tapi jangan hanya Amin. sendiri gitu. Ada juga kelompok yang lain, jangan dibeda-bedakan ya. Gitu. Pelit itu, Pak. Nah, betul itu ya. Nah, begitu. Jadi kalau misalnya ada diberkati, ayo makan bersama-sama. Nah, itu luar biasa. Ibu Gembala kita itu seperti itu tuh. Ada berkat, ajak makan. Ya, siapa kalau ada berkat makan. Kalau nggak ada, ya udah makan sendiri-sendiri di tempat masing-masing. Tetap makan bersama-sama. Ya, tapi di tempat masing-masing kan gitu ya. Gitu. Jadi kita harus lakukan itu. Gitu ya. Bekerja supaya kita bisa berbagi itu, ya kan? Bisa menjadi berkat. Maka ada istilah lagi dikatakan ini. Ada moto itu, diberkati untuk menjadi berkat, ya. Itu. Jadi artinya menjadi saluran berkat, ya. Karena di sekitar kita banyak orang berkekurangan. Oke, kemudian sekarang apalagi yang kita buang ya 29? Perkataan kotor. Perkataan kotor. Perkataan kotor. Kira-kira perkataan kotor itu seperti apa ya? Menghina, memaki. Suka maki, Pak. Nah? Bagaimana? Keluarkan kata-kata binatang, Pak. Kata-kata binatang. Oh. Itu ya, asu kau gitu ya. Asu kau gitu. Apa itu asu? Anjing, Pak. Dogi. Ya anjing ya kan. Itu seringkali kan karena begitu marahnya dasar ya, maaf bilang dasar anjing, dasar asu, dasar bodat, dasar monyet gitu kan. Ya enggak, jadi semua itu hati-hati kata-kata begitu semua, kata-kata ragunan itu ya. Ya disebutkan hati-hati ragunan segala jenis binatang di sana. Dasar ular, nah yang lain itu enggak boleh. Bukan hanya itu. Ya kata-kata bodoh gitu, dasar orang bodoh gitu. Sekalipun dia bodoh jangan bilang bodoh sekali kau gitu ya. Nah, itu tambah bodoh nanti dia. Ya memang aku bodoh katanya begitu ya. Ya kata-kata yang kasar itu seperti itu udah boleh ya. Jadi itu. Jadi jangan sampai kita sering mengeluarkan kata-kata kotor. Kotor itu bukan saja tadi karena yang disebut tadi binatang dan yang lain. Kata-kata kotor yang membuat orang lain tersandung. Ya, itu. Ya, tersandung. Harusnya membuat orang lain bukan tersandung. Harusnya membuat orang lain terkagum, bukan tersandung, terkagum. Ya. Kalau begitu apa yang harus kita miliki kalau itu dibuang? Pakai Ya. kata yang baik. Yang baik. Nah, ya. Perkataan yang baik, perkataan yang apa yang membangun. Ya, perkataan yang membangun. Udah pasti perkataan yang baik dan membangun itu tidak ada yang lain adalah firman. Ya, nasihat dan teguran kita itu adalah dasarnya dari firman. Langsung kalau misalnya orang melakukan suatu kesalahan, ya ketika berdusta, langsung ngomong ke dia. Alkitab mengatakan dalam Efesus 4 ayat 25,
jangan mencuri. Nah, langsung katakan seperti itu. Ya, Efesus 4 ayat 26 mengatakan, ya jangan marah misalnya ya. Ya, nggak usah disebut juga ayat-ayat Alkitabnya nggak apa-apa. Ini Alkitab ya gitu ya. Karena Alkitab itu kan dikatakan mengajar kita untuk kebenaran, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Nah itu. Itulah manfaat dari Alkitab, Jadi kehadiran kita selalu membawa orang lain kepada Tuhan dengan perkataan kita, perbuatan kita. Ya, jangan menjadi batu sandungan ya. Jadi harus selalu dikatakan di sini adalah ya perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Kalau di Amsal dikatakan apa? Perkataan yang baik itu seumpamanya emas di atas pinggan perak. Perak atau perak? Nah, ya perak. Artinya apa itu? Ya, sesuatu kata yang berharga. Ya, yang berharga, bernilai ketika didengar orang lain. Diingat perkataan kita itu. Ya, diingat-ingat membuat dia bertobat. Ya. Jadi kalau di Manado bilang ingat, ya gitu. Ingat ya. Nah, perkataannya itu ingat. Jadi harus diingat gitu. Jadi ingat hal-hal yang baik, perkataan yang baik itu. Nah, itu. Jadi usahakan keluar dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang baik, jangan perkataan-perkataan yang mengutuk. Ya, orang Kristen boleh mengutuk nggak? Boleh nggak orang Kristen mengutuk? Nggak boleh ya. Kita disuruh memberkati ya. Ya, berdoalah kepada mereka yang menganiayamu, berkatilah mereka yang memusuhimu ya. Ya, siapa yang menampar pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu. Kalau dia nggak puas dengan pipi kananmu, ya kasih lagi pipi yang lain, ya kan gitu ya. Nah, artinya apa itu? Itu jangan diartikan secara literal. Itu artinya kita tidak boleh ya membalas ya kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu balaslah fitnah dengan apa? Fitnah dengan fitnah juga ya? Ya. Tidak. Ya, fitnah dengan apa? Fitnah dengan Kejujuran. gosip. Ya. Ya, fitnah dengan kebaikan. Dia memfitnah, kita nggak boleh memfitnah lagi gitu ya. Dari itu. Jadi katakan di situ mereka yang mendengar oleh kasih karunia. Luar biasa supaya mereka yang mendengar perkataan kita. Jadi mengapa kita harus mengatakan yang baik, perkataan yang baik, yang benar, supaya mereka yang mendengar itu apa? Beroleh kasih karunia. Artinya apa? Mereka bisa berubah melalui kita. Ya, Tuhan pakai kita mengubah mereka gitu. Ya, melalui kita. Dan dia mendapatkan kasih karunia, bahkan menjadi kesaksian, oh ternyata dia orang Kristen yang baik, perkataannya luar biasa, sikapnya baik. Aku mau dong menjadi orang Kristen. Nah, hari kalau dia bilang begitu, kita arahkan, kita bimbing gitu. Kalau begini ada dalam satu gereja, waduh hebat, luar biasa. Ya, jemaat yang pertama kali datang melihat semuanya ramah semuanya begitu, menyambut semuanya dengan kehangatan, tanpa disuruh pun langsung menyambut, dia akan senang. Waduh, di King Immanuel itu ramah-ramah loh orangnya semuanya tanpa kecuali. Nah, gitu. Nanti akan cerita kepada tetangga-tetangga yang lain. Oh begitu ya? Ya, ayo ke gereja sana gitu. Jangan sampai hanya 2-3 orang yang ramah, yang lainnya cuek, bebek gitu ya. Apalagi kita sudah pelayan mimbar ya. Sudah ada pelayan mimbar gitu ya. Jadi gitu. Itu harus semua pelayan mimbar itu harus menjadi orang-orang yang ramah, bukan saja di mimbar ya, OEL, singer, pemain musik, tapi harus ramah juga kepada jemaat gitu ya. Ya, ramah disambut gitu. Jadi semuanya. Ya, saya yakin gereja kita penuh kalau semuanya melakukan hal yang sama. Ya, yakin nggak penuh jemaat di sana? Ya, Penuh, Pak. Ya, jangan sampai hari Minggu besok datang yang baru kita cuek gitu kan, cuek. Ya minggu depan nggak datang lagi. Gitu. Jadi itu nggak usah dibilang-bilangin lah. Sekarang harus diumumin langsung aja. Oh, ada yang baru langsung salam. Halo, shalom. Kalau baru belum mulai ibadah, lihat ada yang baru. Nah ini nih langsung kepada aplikasinya nih. Lihat ada yang baru, langsung didekati, disalam. Oh puji Tuhan, siapa namanya, dari mana, siapa ibu siapa, bagaimana puji Tuhan, terima kasih sudah datang ibadah di tempat kita gitu. Jangan dicuekin, langsung disalam. Ya. Nah, ya gitu. Selamat beribadah ya gitu. Terima kasih. Jadi apa?
Katakan aja sesuai dengan, jangan basa-basi. Tetapi benar-benar ada dari hati gitu, ya. Itu yang harus ada kita miliki. Yang ke-30, ya apa yang kita lihat di situ? Apa yang harus kita tinggalkan, kita buang? Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus. Seperti apa itu mendukakan Roh Kudus? Yuk. Tidak mengakui. Ya, itu yang tadi semua itu yang dilakukan oleh orang kafir dan juga perkataan kotor, mencuri, amarah, ya itu semuanya adalah disebut sebagai mendukakan Roh Kudus. Ya, apalagi berdusta. Masih ingat nggak yang kemarin kita pernah belajar Ananias dan Safira? Ya, suami istri. Mengapa mereka dua-duanya dead, mati? Ya, mengapa? Karena mereka membohongi siapa? Membohongi Roh Kudus. Ya, jadi nggak boleh ya, tidak boleh itu namanya mendukakan Roh Kudus ya. Ya, masih bersyukur hari ini kita mendukakan Roh Kudus, tidak langsung mati seperti Ananias dan Safira, mati satu-satu habis manusia kan gitu ya. Masih Tuhan berikan pengampunan ya. Nah, perhatikan di situ, yang telah memeteraikan kamu, Roh Kudus itulah yang memeteraikan kita menjadi milik Kristus. Dimateraikan menjadi miliknya, sah. Namanya materai itu adalah tanda sah. Kita ini sudah miliki Kristus, maka jangan lagi kita mendukakan Roh Kudus. Ayat 31, apalagi yang harus kita buang? Kepahitan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dari segala kejahatan. Ada enggak di antara kita di sini masih menyimpan kepahitan satu sama lain? Ada enggak? Ada enggak yang menyimpan sakit hati, dendam satu sama lain? Padahal sesama tinggal di asrama, sesama jemaat, ya kan? Nggak enak satu sama lain, menyimpan perasaan dendam, sakit hati, hati-hati itu. Ya, jangan sampai ada. Hati kita harus plong satu sama lainnya. Artinya hati kita harus bisa ya damai sejahtera dengan siapapun ya. Mungkin itu mereka yang pernah melakukan kesalahan, mengecewakan, menyakiti hati kita. Jangan berlarut simpan sakit hati, ya. Itu jangan, itu nanti kepahitan. Ya, orang-orang kepahitan itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah bisa bertumbuh, tidak akan bisa mendengar firman Tuhan, itu menjadi hambatan untuk dia bisa bertumbuh. Ya, siapapun itu mungkin pernah mengecewakan kita ya karena sesuatu ya kita udah menolong malah justru kita tidak ditolong ya kan. Nah, gitu. Hati-hati. Ya, kalau misalnya ada sesuatu kita berikan dan berharap untuk diberikan lagi tapi tidak diberikan, nah itu nggak usah sakit hati. Tuhan akan membalas segala sesuatu yang kita buat kemarah orang lain ya. Itu sama itu kegeraman, geram gitu kan. Itu juga bagian dari amarah itu, geram, marah gitu. Nah, ini beda ini. Jadi kalau ada kemarahannya gini nih, kemarahan begini, kemarahan yang tadi yang berbeda kebencian ini yang luar biasa ini ya. Ada nggak pertikaian di antara kita? Ini kamu dengan siapa bertikai di antara di situ? Ada nggak? Ada nggak? Wim, kamu ada bertikai nggak dengan yang lain? Ya, di antara jemaat ada bertikai nggak satu sama lain? Nggak omongan. Padahal makan fellowship bersama-sama makan di atas gitu kan di lantai 3. Ya, tapi nggak pernah omongan gitu ya satu sama lain karena kecewa. Jangan sampai ada. Itu melukai Roh Kudus itu, menyukai Roh Kudus. Jangan sampai ada pertikaian. Atau suka fitnah. Atau apa itu fitnah sebenarnya? Apa itu fitnah? Suka bohong, Pak. Hah? Suka bohong. Fitnah. Arti fitnah itu apa? Memutar kata, Pak. Memutar kata. Memutar kata ya. Misalnya kalau kata jadi bukan, Pak. Contohnya kalau di depan ini, di belakang beda juga, Pak. Jadi apa? Contohnya di depan A, di belakangnya bicaranya B, Pak. A, B. Begitu ya. Apa itu kira-kira itu? Berkata A, berkata B. Ya, A memang itu udah urutannya A, B, C, D kan? Nah,
Itu udah urutannya tuh A, B, C, D. Nah, coba yang lebih jelas, lebih spesifik lah. Apa itu fitnah? Yang di sini, apa itu fitnah itu? Tarik, Widar. Fitnah itu Mengada-ada, katanya mengada-ada. Apa ya? Mengada-ada diadakan. Ya. Ya. Ya, itu menuduh sesuatu. Tadi Ibu Gembala bilang menuduh seseorang yang melakukan sesuatu padahal tidak dilakukan. Ya, itu ya. Jadi menuduh sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, itu fitnah. Ya, mengucapkan perkataan si A mengatakan begini padahal itu tidak pernah diperkatakan gitu, ya. perkataan yang tidak sesuai fakta. Itu namanya apa? Fitnah. Ya, jangan sampai ada fitnah ya, fitnah satu sama lain. Katakanlah ya dengan jika ya, katakanlah tidak jika tidak. Jangan karena takut jadi fitnah gitu ya. Oke, bisa saja seperti tadi kalau dibilang Wim, tadi antara A dan B di depan A, maksudnya itu di depan kita kelihatannya orangnya baik-baik gitu kan, wah jujur gitu dengan ucapannya, tapi di belakang kita nusuk dalam arti perkataan yang merusak kita ya. Ya di sana dia seperti apa itu bunglon, tahu bunglon ya? Ya tahu bunglon, binatang Tahu, Pak. Tahu. Berubah-ubah, ya berubah-ubah gitu ya. Itu namanya bunglon. Kita nggak boleh bunglon, kita harus seperti kupu-kupu. Tahu kupu-kupu? Tahu. Ya. Tahu. Dari mulai ulat, menjijikkan kelihatannya ya. Ya, dari berubah ulat, mulai punya sayap dan terbang dengan sayap yang megah, sayap yang indah. Nah itu ya. Artinya kita diubah gitu ya. Nah itu harus kita jangan sampai menduga. Tapi dikatakan di sini masuk ke 32 tadi, masuk ke 32. Kalau kita dikatakan di sana membuang semuanya itu, lalu apa yang harus kita miliki? Ramah. Puji Tuhan ya. Hendaklah kamu ramah kepada siapa? Terhadap yang lain. Nah, jadi dibilang ramah hanya kepada pacar, bukan. Ramah terhadap satu dengan yang lain. Ramah. Ramah itu diikuti dengan kasih mesra. Ramah itu diikuti dengan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kita. Itu ramah. Kita harus ramah. Antara ramah dengan sombong itu kadang-kadang nggak jauh bedanya. Ya, kalau kita pendiam, nggak pernah menyambut orang, nggak pernah senyum kepada orang, kemungkinan orang bilang kita sombong, padahal belum tentu. Tuh kan? Makanya jangan diam-diam baik terus kerjanya ya. Kalau ada orang lain langsung sambat shalom, puji Tuhan, apa kabar, ya disalam, ya, senang sudah datang beribadah, begitu. Makanya penerima tamu di depan itu bukan hanya untuk membagi warta jemaat, ya, harus menyambut. Oh puji Tuhan, terima kasih sudah datang, selamat beribadah, gitu. Baru dikasih senyum yang lebar, ya, baru berikanlah itunya apa namanya itu wartanya. Jangan bilang Pak ini warta, nah ini ada di dalamnya amplop isi yang banyak ya, jangan langsung yang begitu, ya. Ya, jangan ya. Senyumin aja dong, puji Tuhan, senang disambut. Sambil nunduk-nunduk, tapi jangan pura-pura gitu. Benar-benar ramah untuk menerimanya. Kalau sudah dari depan aja, dari penerima tamu aja sudah ramah menerimanya dengan sukacita, ya dia punya persoalan masalah, rasanya udah mau sembuh itu, ya kan? Tapi kalau penerima tamu nyambutnya sambil ngomong satu sama lain dan dicuekin gitu kan, nah itu aduh ini kok penerima tamu modelnya seperti ini, muka muram, muka marah, ya kan gitu ya, nggak boleh. Makanya Hermanus penerima tamu itu cari orang-orang yang senyum, yang ramah, tempatkan di situ. Mulai lagi dijadwal istri penerima tamu, ya. Seperti dulu kan kita udah pernah itu suami istri diselang-seling, baru anak-anak muda gitu. Ya, ada yang menyambut di bawah, ada pas di pintu masuk itu di atas itu, nah silakan duduk gitu.
Ya, disambutlah. Kalau disambut begitu, orang pasti senang itu. Ya, kalau ada tempat yang kosong, ya udah penuh, ambil kursi, jangan suruh ambil sendiri. Gitu, ya. Pak, nggak ada tempat duduk ya? Pak, ambil sendiri di belakang. Nah, gitu. Siapa ya? Tunggu Pak ya, tunggu Pak itu ya. Dalam hal seperti itu belajar dari Rasul Paulus lagi, dari Paulus Prakoso itu. Begitu itu ya. Nah, ya. Nah, kalau yang begitu Pak Paulus itu kerjanya itu yang begitu. Bagus, saya lihat gitu. Langsung dia, bahkan dia berdiri. Ya Pak, duduk. Dia pilih kursi. Nah, begitu caranya ya. Jangan cuek gitu. Cuek. Udah ada orang lagi berdiri baru datang, duduk aja dia tenang begitu. Padahal udah kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan. Dia duduk aja begitu. Utamakan yang lain. Begitu pas datang, apa-apa kita mundur atau cari kursi sendiri. Nah, itu namanya dalam melayani ya begitu. Ya. Ya, jadi itu namanya disebut dengan kasih mesra. Kasih mesra itu bukan hanya di pacaran, kasih mesra itu antara jemaat itu. Ya. Ya, kita fellowship itu adalah salah satu supaya kita bisa kasih mesra satu sama lain. Ya, mesra dalam hal yang positif, ya. Oke. Nah, ya penuh kasih mesra, mengampuni, ya itu kita harus mengampuni. Itulah yang harus kita miliki. Ya, jadi hari ini bukan hanya observasi, tapi sudah jadi sekaligus dengan aplikasinya. Jadi tidak perlu lagi masuk ke interpretasi. Sudah langsung ke interpretasi tadi. Apa yang kita tanggalkan manusia lama, apa yang dikenakan manusia baru. Tadi sudah dijelaskan. Ya, jadi apa yang harus kita tampilkan supaya kita beda dengan lain sudah dijelaskan tadi, ya. Ada 5 yang harus kita buang tadi. Itu apa? Pertama, dusta. Yang kedua apa? Menanggalkan manusia lama. Ya, mencuri. Marah, mencuri. Mencuri, perkataan kotor. Apalagi? Mendukakan Roh Kudus. Itu harus kita buang. Lalu yang kita kenakan? Kasih, ramah. Berkata benar. Dari kata dusta tadi berkata benar. Kemudian kalau misalnya yang setelah berkata benar, kata apa namanya lawan dari mencuri apa? Tadi bekerja keras. Ya, bekerja keras. Kalau terus lawan dari amarah, ramah, kasih. Ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, harus ramah satu sama lain. Nah, itu harus dibuang. Puji nama Tuhan, selesai aplikasinya. Jadi sekarang masuk diskusi, bagaimana peran Anda untuk menolong rekan-rekan seiman belum mengalami pembaharuan karakter dalam Kristus? Bagaimana? Ya, bagaimana peran kita untuk menolong rekan-rekan seiman yang belum mengalami perubahan, pembaharuan dalam hidupnya seperti karakter Kristus? Ya, kita harus menjadi contoh, menjadi teladan, bukan telat edan, teladan, ya, teladan dengan hal yang tadi itu, ya, itu yang kita lakukan. Jadi harus lihat kepada dirimu sendiri, sudah teladan belum, sudah melakukan belum yang tadi itu, ya. Sekarang aksinya, ada aksi, hafalannya ayat 20-24. Ayat 20-24 itu ayat hafalannya. Itu dihafal di rumah. Ya, dihafal, benar dihafal di rumah ya. Ya, dihafal di tempat masing-masing. Tapi kita baca lagi coba itu menjadi ayat hafalannya, Pak. Bisa bersama-sama kita buka mute-nya, dibaca bersama-sama. 20 sampai 24, panjang banget ini memang. Nah, tapi kita coba ulang lagi sebagai kesimpulan, sebagai penutup. 2, 3 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan
supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ada yang bisa menghafal ini, hebat, luar biasa. Itu ada anak kecil itu menghafal pembukaan undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, masih kecil, umur berapa itu dia bisa hafal betul, itu luar biasa itu. Apalagi firman Tuhan harus kita bisa hafal. Oke, sekarang terakhir, catatlah 5 kebiasaan buruk yang akan saudara buang sejak hari ini. Mana kebiasaan buruk? Catat. Setelah catat, ya akui. Setelah diakui, mohon pengampunan Tuhan. Setelah mohon pengampunan dari Tuhan, jangan lakukan. Begitu. Minta kekuatan untuk tidak melakukan. Di antara yang lain tadi itu mana? Apa semuanya? Ya, masih ada kebiasaan berdusta, mencuri, marah, ya, tadi perkataan kotor, mendukakan Roh Kudus. Mana yang dominan tuh? Atau semuanya? Jadi tidak ada dikatakan dominan, semuanya. Seharusnya jangan. Kalau semuanya berarti kita orang kafir, ya kan? Kalau semuanya, tapi tidak semuanya, pasti masih ada itu. Terutama itu yang mencuri itu. Berdusta dan mencuri dengan tidak sengaja. Ya, ada nggak mencuri dengan tidak sengaja? Nggak ada ya. Ya, ada aja itu. Ya. Oke, itu kebiasaan itu. Terus marah, dendam itu ya. Nah itu. Ya, kalau udah marah, baku pukul, baku hantam, baku dapa, baku apa lagi? Baku sedu. Nah, ya, semua baku-baku, kan? Ya, hati-hati ya. Nah, itu. Buang. Catat ya. Dicatat, lalu nanti datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kebiasaan buruk saya. Saya akui di hadapan-Mu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Terima kasih pengampunan-Mu. Dan mampukan aku untuk tidak mengulangi lagi melakukan. Dicatat ya. Jadi dicatat. Ya, Tuhan yang menyaksikan kalian untuk mencatat. Saya nggak bisa saksikan. Dicatat, lalu mohon pengampunan kepada Tuhan. Catat Tari. Catat Widar. Catat Penny. Catat Yusniar. Catat. Semua kita mencatat. Apa kebiasaan buruk kita. Lalu berdoa supaya Tuhan ampuni kita. Dan Tuhan mampukan kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Begitu. Ya. Oke, puji Tuhan. Sudah saatnya kita berdoa. Mengucap syukur atas firman Tuhan. Ya, milikilah karakter seperti karakter Kristus, maka kita akan berdampak dan menyenangkan. Jadi serahkan komitmen kita kepada Kristus agar memiliki karakter yang dewasa, sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Amin. Mari silakan Ibu Proli berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Katanya sekaligus doa syafaat dan doa persembahan. Ya. Doa syafaat sudah ada kan yang bertugas, Pak? Sudah ada ya, betul ada yang bertugas ya. Doa mengucap syukur buat firman Tuhan ya, silakan Bu. Ya, mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini lewat ibadah KTB secara online. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami memiliki karakter di dalam Kristus sesuai kebenaran firman Tuhan dalam Efesus 4 yang sudah kami pelajari, yang Tuhan boleh berkati lewat hamba-Mu Bapak Gembala kami, sehingga hal-hal yang perlu kami tinggalkan, kami buangkan dalam diri kami, dan kami mau melakukan hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami tetap bertumbuh dalam iman kami, dan Tuhan selalu dimuliakan. Berkati keluarga besar hamba-Mu Bapak Gembala kami, baik istri, anak, dan seisi rumah yang ada, dan kami semua yang mengikuti secara online, kami semua diberkati lewat firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Serahkan kembali kepada worship leader.